Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu tadi masih lembur terus ini baru ini izin saya off kamera ya. Baik, Bapak Ibu untuk perkuliahannya tadi tukeran jam dengan Pak Azam. Eh, Baik, untuk pertemuan sebelumnya itu Bapak Ibu saya minta untuk apa namanya membuat ini ya semacam jadi kan tugas akhirnya itu adalah membuat modul ajar begitu. Kemudian untuk menginisiasi ke sana kemarin saya minta untuk membuat ininya ya dan itu kemarin untuk rancangannya itu sempat sudah kita presentasikan yaitu yang nah ini ada yang susulan barangkali ada yang tanggal 3 November Bu Sriyanti nih ya yang belum untuk yang lain sepertinya kemarin sudah sempat kita bahas ya. Baik. Oke, baik. Ini kemarin eh, apa namanya tempatnya Bu Sriyantini. Selamat datang barangkali kemarin belum kita bahas ya. Oke, baik. Ya, oke, baik. Ini kemarin Bu Sriyantini mengambil temanya adalah karakter melalui budaya Melayu. Topiknya belajar nilai kehidupan dari cerita si Lancang. Nah, kemudian capaian pembelajarannya di fase A Bahasa Indonesia itu peserta didik mampu memahami dan menceritakan kembali isi cerita si Lancang secara lisan dan tulisan dengan kosakata baku dan kalimat sederhana. Kemudian untuk PPKN-nya peserta didik mampu mengenali dan menampilkan perilaku sesuai nilai-nilai karakter seperti jujur, sopan santun, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian tujuan pembelajarannya harapannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendengarkan cerita si lancang dengan penuh perhatian, kemudian mengidentifikasi tokoh, alur, dan pesan moral dalam cerita, menceritakan kembali isi cerita dengan kalimat sederhana dan menunjukkan sikap sopan, jujur, dan menghormati orang tua melalui kegiatan refleksi dan bermain peran. Oke, baik. Ini tujuan pembelajarannya. Kemudian ini aktivitas utamanya membaca dan seterusnya ya indikator. Keberhasilannya siswa fokus mendengarkan, menyebutkan tokoh utama. Oke. Oke, ini kemudian disusun modul ajarnya. Hmm, Oke, misalnya si lancang. Oke. Mm-mm. Siswa menggunakan pesan. Oke, Susman menjawab pertanyaan isi cerita. Ini sampai ke ininya ya. Oke, jadi eh, ini kemarin sebenarnya hanya idenya dulu yang saya minta, tapi ini sudah dicoba untuk membuat modul ajarnya. Baik, kemarin yang kita bahas adalah memang kalau untuk pedagogi berbasis budaya ini adalah salah satu hal
yang akan kita bahas adalah terkait pedagoginya ya. Jadi ide untuk di kemarin kan saya minta di CP apa, kemudian tujuan pembelajaran yang seperti apa. Nah, ini sudah dicoba untuk membuat memang untuk modul ajarnya saya rasa sebenarnya Bapak Ibu guru di sekolah itu sudah setiap hari apa ya namanya setiap mau mengajar itu kan membuat modul ajar sehingga sebenarnya sudah familiar untuk membuat modul ajar. Cuma pada akhirnya adalah bagaimana membuat modul ajar yang harapannya di perencanaan pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang membuat siswa itu aktif, jadi student center, enggak teacher center begitu. Tapi memang kemarin itu ada beberapa hal yang semacam temuan-temuan gitu ya hasil diskusi. Jadi kalau yang di PPL ada PLP di sekolah itu ternyata ada beberapa temuan yang mana temuannya itu ternyata mahasiswa calon guru itu saat sampai di sekolah itu menempatkan student centernya itu keliru begitu. Jadi kalau yang di beberapa itu adalah masih teacher center, ternyata menempatkan student center itu juga ada beberapa yang agak salah kaprah begitu ya. Jadi langsung apa namanya di mahasiswa calon guru itu yang adik-adik S1 dan yang PPG itu ada beberapa yang akhirnya itu hanya masuk kelas, kemudian membagi LKPD, kemudian sudah. Nah, itu kan maksudnya mau student center, tapi agak salah kaprah karena didiamkan padahal guru itu sebagai fasilitator. Dan kemudian ternyata ada fenomena lagi, ternyata eh yang tidak apa yang tidak student center itu adalah ternyata sebagian besar adalah ya, ke gurunya yang aktif adalah gurunya. Jadi memang membawa pembelajaran yang student center itu tidaklah mudah begitu ya. Bagaimana guru ini sebenarnya fungsinya di kelas apa begitu. Jadi di kelas itu mestinya adalah kan memfasilitasi. Bagaimana cara memfasilitasinya? Nah, itu barangkali sesuatu hal yang perlu kita diskusikan begitu. Barangkali ada ide di sini Bapak Ibu terkait untuk fasilitasinya. Barangkali saya persilahkan untuk memberikan apa namanya kan kita juga kalau mau membuat sesuatu itu adalah kita mengkritisi. Jadi ini memang kemarin harapannya nanti modul ajarnya itu Bapak Ibu bisa membuat seperti yang kita kritisi begitu. Jadi ini kan kemarin untuk apa capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya oke sudah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mengembangkan rancangan pembelajaran yang mana itu student center, jadi berpusat pada siswa, kemudian memanfaatkan budaya, tapi gitu ya, ada tapinya. Memanfaatkan budaya, tapinya di sini adalah bukan berarti melepaskan siswa untuk apa namanya belajar sendiri, tapi bukan berarti juga gurunya yang mendominasi. Nah, barangkali ada yang mau memberikan ide-idenya untuk membawa pembelajaran yang di situ adalah student center, tapi guru di situ juga sebagai fasilitator dan tidak terkesan melepas. Jadi kesan kemarin ini salah satu tesis sih untuk bimbingan saya kemarin itu adalah yang diperoleh itu adalah kenapa mahasiswa calon guru di S1 itu dan yang mahasiswa PPG itu saat karena kebetulan itu mahasiswa bimbingan saya itu kebetulan adalah pamong PPG begitu ya. Kenapa mahasiswa yang praktek di sekolahnya itu yang mana mau membawa ke student center, endingnya itu adalah saat praktek itu ternyata datang bagi LKPD kemudian sudah ada apa yang salah. Nah, barangkali di sini sebagai Bapak Ibu yang tentunya sudah punya banyak pengalaman mengajar di sekolah, ada apa, fenomena apa? Barangkali ada yang mau memberikan idenya. Dipersilahkan Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan pedagogi sebenarnya, kemampuan pedagogi. Jadi, kalau mau membuat rancangan, itu salah satunya adalah kalau yang di Sulman, jadi kemarin ada beberapa referensi yang di RPS-nya itu adalah terkait pedagogi berbasis terkait pedagogi terkait ininya ya. Ada yang terkait pedagoginya, ada yang terkait
apa namanya, bagaimana untuk merancang yang pembelajaran berbasis budaya yang punyanya Gay. Cuma yang di Sulman juga ada di sana adalah yang dibutuhkan itu adalah ada content knowledge, ada pedagogical knowledge, ada pedagogical content knowledge. Kemudian yang disebut content knowledge, konten itu berarti kan materinya, materi pembelajarannya. Kalau itu adalah, nah ini kalau di referensi yang Sulman, barangkali Bapak Ibu melihat yang di sana, di Sulman itu konten knowledge. Kalau materi matematika yang diajarkan, maka konten matematikanya itu apakah benar dari sisi materi matematika? Kalau itu bahasa Indonesia, apakah dari sisi kontennya itu benar? Nah, kalau itu PPKN, apakah dari sisi kontennya itu benar, tidak salah konsep? Kemudian di pelajaran yang lain pun demikian. Itu adalah konten knowledge, pengetahuan konten. Kemudian hal yang perlu diperhatikan selain konten knowledge itu adalah pedagogical knowledge. Pedagogical knowledge itu adalah kemampuan pedagogi terkait. Nah, barangkali Bapak Ibu kan kalau mau membuat rancangan apa saja itu terkait metode pembelajaran yang digunakan, strateginya, model pembelajarannya yang saya rasa Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah mendapatkan waktu S1 atau barangkali saat sekarang mungkin pas jadi guru kan ada model-model pembelajaran. Nah, itu bedanya di mana? Nah, itu kan tentu itu menjadi sebuah strategi khusus untuk merancang pembelajaran. Nah, misalnya nih, oh metode pembelajaran, apa saja yang disebut metode pembelajaran? Ada ceramah, tanya jawab, diskusi, dan sebagainya, begitu ya. Sedangkan kalau model-model pembelajaran kan ada sintaksnya, nah, dan sebagainya. Itu terkait kemampuan pedagoginya. Sedangkan pedagogical content knowledge itu adalah materi apa yang mau diajarkan, itu cara mengajarkannya seperti apa. Nah, tiga hal itu yang sangat penting saat membuat modul ajar. Begitu. Nah, barangkali nih Bapak Ibu, kalau yang dari konten materinya, saya yakin Bapak Ibu menguasai ya terkait pedagogical knowledge-nya juga Bapak Ibu sudah tahu model-model pembelajaran. Tapi begitu pedagogical content knowledge, nah ini memang agak susahnya adalah tahu materi materi yang mau diajarkan, tahu tentang model-model pembelajaran. Tapi begitu materi itu mau digunakan di model pembelajaran seperti itu, ternyata itu kok susah ya. Nah, barangkali ada ide nih Bapak Ibu biar untuk pembelajaran di kelasnya itu adalah student center, tapi bukan berarti siswanya dibiarkan. Nah, oke baik. Saya buka untuk sesi tanya jawab terbuka. Nah, siapa dulu Bapak Ibu barangkali mau memberikan em, ini apa namanya ide-idenya. Dipersilahkan. Tapi ada bayangan ya dengan apa yang saya sampaikan ya. Nggih, Bu. Ada bayangan, Bu. Oke, baik. Dipersilahkan. Barangkali Bu Yanti mau memberikan apa namanya insight-nya. Nggih, kemarin sempat mau di napa nggih, kalau ada tugas di, mata kuliah lain kan, kita menggunakan pembelajaran menggunakan media digital interaktif. Jadi, kemarin saya mau pakai, Canva for Education untuk pembelajaran anak agar lebih menarik. Jadi cerita si lancang ini karena saya ngambilnya kan literasi napa, Melayu. Jadi pedagoginya mengambil dari, cerita Melayu Si Lancang. Jadi kemarin sempat, mau mencoba, dengan menggunakan, media interaktif. Jadi anak-anak memang lebih mendominasi kegiatan ketika, pembahasan tentang, Si Lancang, dengan pencapaian yang tadi sudah disampaikan di tugas saya tadi, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Jadi kalau di Bu Yanti maksudnya itu adalah untuk pembelajarannya nanti dengan Canva begitu ya Bu Yanti ya? Nggih. Jadi nanti Oke. anak-anak bisa napa, lebih menarik dan lebih interaktif satu sama lain. Apakah itu dalam
hal pembahasan cerita, isi cerita, ataupun nanti menceritakan kembali secara berkelompok maupun secara mandiri satu-satu. Itu kemarin sudah mau saya gabungkan karena kan setiap sekolah sekarang ada bantuan yang apa namanya media digital itu ya Bu. Jadi kemarin sempat saya pikirkan untuk kegiatan yang lebih menarik, cuman prakteknya memang belum karena bantuan TV untuk pembelajaran interaktif digital itu masih dalam proses, jadi memang belum dipraktekkan, masih dalam perencanaan, gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Ya, memang apa namanya pembelajaran digital itu ada sisi menariknya ya. Tapi kadang memang kan kita tidak harus semuanya serba bentuk digital ya, karena memang apa seperti yang disampaikan tadi bahwa ya ada bantuan, tapi kan juga belum semua. Jadi itu bisa metode dengan pembelajaran digital itu menjadi salah satu alternatif yang menarik. Tapi barangkali juga tidak harus dengan digital. Jadi apa ya? Kan kalau kita mau menggunakan, memang kalau sekarang di masa sekarang itu barangkali ke Internet of Things juga ini ya. Tapi apa namanya untuk strateginya itu kan tidak menutup kemungkinan. Jadi bisa menggunakan segala sesuatunya begitu. Jadi tidak mesti kalau memang itu nggak ada kan tidak harus dipaksakan ke situ. Nah, untuk strategi ini sendiri barangkali Bapak Ibu nanti kan atau barangkali nanti saya carikan untuk flashback tentang materi yang dulu tentang metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, model-model pembelajaran, media pembelajaran kan tidak semua apa namanya media pembelajaran itu kan tidak harus yang bentuknya digital. Yang namanya teknologi juga tidak mesti digital. Yang definisi apa itu teknologi dan sebagainya barangkali perlu kita inikan kembali. Jadi memang itu tidak mesti harus yang bentuknya digital ya. Kadang ada juga sesuatu yang kalau dengan digital itu malah nggak akan sampai gitu. Ada sesuatu yang memang dengan digital menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah untuk dipahami. Tapi dalam hal-hal tertentu ternyata dengan digital itu juga nggak sampai. Ini barangkali saya contohkan apa namanya, tapi bukan yang di SD nih. Kalau yang di matematika kayak melukis. Nah, keterampilan melukis sudut, bukan melukis ini ya. Jadi kayak misalnya melukis sudut. Ternyata keterampilan melukis sudut itu akan dibutuhkan di kedepannya. Nah, misal di perguruan tinggi, bagi siswa tersebut, saat siswa itu ingin mengambil misalnya ke arsitektur, ke teknik sipil. Nah, itu kan untuk rancang bangun dan sebagainya. Itu kan ada melukis. Memang sekarang penggunaan teknologi eh, kayak misalnya kalau di sekolah dengan GeoGebra atau mungkin bagian melukis kan alat untuk melukis di arsitektur itu juga sangat membantu sehingga menjadi bangunannya itu lebih presisi. Tapi kenapa sih sebenarnya penting nggak sih menggambar manual, menggambar sudut secara manual itu penting nggak sih? Ternyata itu sebuah keterampilan penting yang ternyata di guru-guru barangkali kalau di SMP barangkali kan kita pendidikan dasar ada juga yang guru SMP. Jadi di SMP itu saat itu ditinggalkan itu ada sesuatu yang hilang karena ternyata kalau di ujian akhirnya itu atau di ujiannya itu pakai komputer base, enggak paper base, itu kan enggak ada keterampilan menggambar, enggak seperti dulu. Tapi ternyata untuk logika berpikir tentang melukis sudut itu sangat diperlukan. Itu jadi bagaimana sih kalau misalnya dengan jangka penggaris, bagaimana sih untuk membagi sudut menjadi misalnya, atau membagi garis menjadi 6 sama panjang gitu, membagi 6. Nah, kan sebenarnya oke gampang kan pakai penggaris saja dibagi 6 gitu ya. Nah, tapi ternyata dengan keterampilan apa jangka itu bisa untuk membagi 6 dan itu eh, ini jadi apa ya ada beberapa logika yang saat siswa diajarkan itu nah itu juga bagian dari teknologi jadi dengan jangka meskipun itu bukan dengan IT
meskipun itu bukan digital, jangka itu juga sebuah teknologi yang mana ternyata itu juga sangat penting dilakukan, diberikan ke siswa SMP. Salah satunya adalah ke logika berpikir. Siswa, ada penelitian nanti saya, saya coba carikan, saya pernah baca adalah siswa ini tapi penelitiannya longitudinal ya. Siswa yang saat SMP itu bisa menggambar dengan baik, dengan jangka dan penggaris. Ternyata saat di perkuliahan, ambil misalnya di arsitektur, itu ternyata lebih mudah untuk memahami tentang. Jadi ada beberapa hal yang memang diperlukan di keterampilan di setelah dewasanya begitu. Jadi barangkali ada hal-hal yang di di siswa-siswa di bawah yang ternyata ada beberapa keterampilan motorik halusnya itu ternyata diperlukan dan itu nggak semuanya itu harus dengan yang digital. Nah, barangkali itu ada beberapa hal yang demikian dan itu masuk sebagai salah satu ya strategi di pedagogisnya ya di situ. Barangkali begitu. Jadi nanti kalau misalnya di Bu Yanti tadi mau bukan nggak boleh, boleh pakai yang digital tadi, tapi barangkali juga perlu dipikirkan kalau untuk bercerita itu apakah memang harus dengan Canva atau barangkali Bu Yanti malah menemukan sesuatu hal yang jauh lebih menarik yang membuat dia itu lebih cocok. Maksudnya, apakah dengan Canva atau dengan mungkin voice to text atau apa? Nah, itu kan ada berbagai hal yang bisa dikombinasikan sehingga itu lebih bisa pas gitu. Jadi kan nggak mesti bisa jadi bukan Canva, bisa jadi dengan yang lain yang itu kalau misalnya mau pakai berbasis digital begitu. Nggih, Ibu. Nah, itu nanti terkait pedagogis itu adalah cara mengajarnya tadi. Jadi cara mengajarnya tadi dengan cara apa? Nah, itu yang kadang yang saya contohkan tadi itu yang kenapa sih saat mahasiswa PLP ke sekolah atau mungkin yang PPL-nya PPG, kenapa dia datang bagi LKPD atau ngasih tayangan terus sudah. Nah, itu di mana? Itu kan seharusnya kan nggak gitu gitu. Ada sesuatu yang salah kaprah di sana. Fungsinya guru itu di mana begitu. Nah, itu kan tapi juga kalau misalnya nggak gitu, ternyata ada juga yang dengan saat masuk itu full ceramah. Nah, apakah dengan begitu itu masuk sebagai sesuatu yang mengaktifkan siswa? Jadi itu apakah student center ataukah teacher center begitu? Nah, itu bisa menjadi PR kita bersama. Baik, barangkali Oke. itu ada lagi barangkali yang Izin. oh ya, silakan Pak Mahathir. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau menurut Mahathir terkait dengan student center ini mungkin pada metodenya Bu, metode gurunya. Karena kan kita tahu student center ini tetap berfokus kepada studentnya, namun gurunya tetap menjadi fasilitator. Mungkin metode yang tepat untuk terkait masalah student center ini mungkin project based learning Bu. Karena apa? Karena dalam tahapan project based learning ini mungkin guru menjadi fasilitatornya mungkin dimulai dengan seperti guru memberikan pertanyaan mendasar gitu yang relevan dengan judul yang terkait dari projectnya tersebut gitu. Nah, jadi tetap ada peran guru yang menjadi fasilitator kepada muridnya. Mungkin setelah guru akan membentuk kelompok dan siswa yang akan berkontribusi penuh namun tetap dalam pengawasan gurunya. Gurunya tetap menjadi guide untuk permasalahan mata pelajaran tersebut seperti itu Bu. Mungkin kurang lebihnya itu di metodenya Bu untuk masalah student center ini Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahathir. Oke, iya, itu salah Oh, satunya. Oke, baik. Silahkan Bu Linda. oh iya Bu, mungkin hampir sama ya Bu, menanggapi sama seperti Pak Mahathir. Memang untuk project based learning ini memang cukup. Kalau saya itu biasanya misalkan itu mau materi tentang apa ya, misalnya tentang bunga. Nah itu saya itu memberikan kayak video pembelajaran. Setelah itu siswa itu diberikan pertanyaan pemantik Bu, pertanyaan pemantik untuk
menggali dari video tadi itu apa. Terus kemudian setelah menggali seperti itu, kemudian langsung ketika ini diskusi. Anak-anak sudah diberikan seperti tadi LKPD diskusi. Tapi di sini tuh ketika pembentukan kelompok itu kita kan sudah melihat ya Bu, misalnya kayak kita mau ke berdiferensiasi itu kan melihat gaya belajar mereka itu si anak yang ini tuh bagaimana. Nah itu tuh bisa dijadikan satu kelompok. Nanti dalam kelompok itu ada yang misalkan dia seneng nulis, maka dia dijadikan di kelompok itu dia penulisnya. Terus ada yang seneng bicara, nanti tuh dia yang mempresentasikan hasilnya. Seperti itu. Ada yang pinter gambar. Kalau bunga kemarin kan harus menggambar ya. Misalnya bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Nah, itu tuh di situ tuh jadi satu kelompok itu bisa kayak mengcover semuanya gitu loh, Bu. Nah, jadi pada saat maju presentasi itu semua anak itu aktif gitu. Jadi di saat yang dia menulis dia aktif menulis, terus yang dia harus presentasi bicara, mengeluarkan pendapatnya begitu. Kalau kami di situ jadi semuanya itu kayak kelompok itu tuh tidak ada yang nganggur gitu loh Bu. Jadi semuanya tuh kayak kerja. Jadi guru hanya mengarahkan kalau misalnya ada anak yang kurang aktif tuh kita dekati apa kesulitannya. Nah itu biar anak itu berani jadi aktif gitu. Ya mungkin hanya seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda. Jadi barangkali ada tes diagnosis di awal ya Bu Linda ya. Sehingga nanti Iya Bu. sehingga nanti kita tahu siswanya itu seperti apa karakteristiknya begitu ya. Apakah dia itu masuk yang audio atau yang visual atau yang seperti apa begitu ya Bu Linda ya. Iya Bu, benar. Jadi kita tahu, jadi anak-anak itu misalnya ya belajarnya dia visual. Jadi dari video pembelajaran itu misalnya anak itu kan ada yang melihat seperti itu, ada yang hanya mendengarkan, ada yang bisa mendengarkan melihat seperti itu. Jadi semua bisa tercover gitu. Ada yang bisa juga misalnya dia kinestetik gitu, ya bisa dengan misalnya dengan gerakan atau apa seperti itu. Jadi misalnya kayak contoh-contoh bunga gitu. Itu bisa, Bu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda. Ada lagi barangkali Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contohnya ya kalau Bu Linda di sana adalah membuat semacam tes diagnosis, kemudian membuat pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dari sisi kemampuan siswa. Tapi memang kalau yang itu agak agak susah untuk pengelompokannya ya. Memang nanti kita apakah bisa memfasilitasi semua dan itu berarti kan kelompoknya harus heterogen begitu ya Bu Linda di setiap kelompoknya sehingga kerjasamanya bisa berjalan. Atau gimana Bu Linda itu? Iya Bu, itu biasanya di awal itu memang kita sudah tahu ya, misalnya anak yang kelompok dari misalnya yang aktif banget sama kita campur gitu dengan anak yang kurang aktif ini dengan tujuannya tuh supaya mereka tuh mau ikut aktif gitu loh, temannya tuh bisa memotivasi atau mendorong teman yang tidak aktif tuh jadi aktif gitu. Jadi tapi dalam satu kelompok itu nggak banyak sih Bu, hanya misalnya seperti 4 orang gitu. Jadi nanti kalau kita pun kalau misalnya ada anak yang cuman bengong diem aja tuh memang harus kita dekati gitu. Ini kenapa? Jadi guru itu tetap perhatian ke semuanya gitu. Oke. Jadi itu nanti gurunya muter-muter gitu ya, mana yang nggak jalan gitu ya Bu Linda ya. Oke, kemudian untuk LKPD-nya itu berarti awalannya gimana Bu Linda? Kalau yang di Pak Mahathir tadi kan PBL mengorientasi siswa pada masalah. Tadi kan kalau Bu Linda yang dengan video tadi ya. Iya, dengan video pembelajaran sebenarnya tuh di awal tuh hanya ingin kita memberikan seperti pertanyaan pemantik aja Bu. Nanti dari situ kan misalnya tadi kan bunga. Nah, itu anak-anak tuh digali dengan pertanyaan 1, 2, 3 pertanyaan pemantik aja mereka nanti bisa keluar misalkan dengan ini bunga apa, warnanya apa, terus apa yang kamu lihat di situ itu aja udah bisa menggali banyak gitu loh dari anak-anak itu kan biasanya
anak-anak langsung berebut menjawab kayak gitu loh. Ya jadi lebih kayak hidup lah, aktif gitu. Jadi nggak ada yang mungkin kalau misalnya nggak ini kan, kalau di di setelin video pembelajaran gitu, anak kan juga pasti fokus gitu memperhatikan terus apa, karena nanti kan oh nanti habis ini tuh ada pertanyaan lu, terus apa ya yang aku lihat, ya semua bisa berpendapat di situ Bu. Gitu. Oke, jadi eksplorasinya dari video yang ditampilkan ya Bu Linda ya. Iya, dari video yang ditampilkan. Misalnya nggak hanya materi bunga ya. Kalau IPA tuh misalnya kayak benda atau kayak kayak kemarin tuh yang ini benda-benda yang energi itu kan. Nah, itu nanti kan bisa misalnya kipas angin, gambar apa dalam ruangan. Nah, itu di situ kamu melihat apa gitu. Apa yang anak-anak lihat gitu. Misalnya banyak itu ada jam dinding, ada ini gitu kan, benda-bendanya itu disebutin. Terus ada apa lagi? Terus ada nggak benda yang memakai listrik di situ, kayak punya kalian yang di rumah gitu gitu aja. Itu udah bisa apa ya, mungkin sudah, dan itu mengasihkan sih sebenarnya kalau di situ tuh anak sudah mulai mengeluarkan pendapat-pendapat mereka gitu. Oke, Gitu baik. Bu. Oke, terima kasih Bu Linda. Ya memang apa namanya, segala sesuatu yang di sekitarnya itu, kalau itu tadi kan Bu Linda contohnya adalah IPA, itu bisa dimanfaatkan ya tadi, termasuk apa namanya, kipas angin dan sebagainya. Tapi memang tantangannya untuk mata kuliah kita pedagogi berbasis budaya adalah terkait berbasis budaya juga. Jadi tantangannya double Bapak Ibu. Tantangan pertama adalah bagaimana untuk pembelajaran yang apa namanya, untuk pembelajaran yang sesuai, yang student center. Kemudian ada tantangan yang selanjutnya adalah integrasi budaya tadi ya, yang dalam pembelajaran. Yang untuk apa namanya, integrasi budayanya ini yang kadang memang menjadi, yang kemarin sempat kita bahas, yang ada kadang hanya tokenistik ya, tokenistik itu hanya ditempel. Jadi saya sempat saya ceritakan, jadi saya sempat menemukan begini. Merancang pembelajarannya itu adalah tentang ini yang saya contohkan tentang matematika ya, tentang candi Prambanan gitu. Kan ada kata Candi Prambanan, tapi ternyata rancangan pembelajarannya itu adalah tentang tiket taksi pas mau ke, kok tiket taksi, apa, argo taksi pas mau ke Candi Prambanan. Nah, kan akhirnya ada Candi Prambanan, kesan pertama kita adalah oke, ada tentang warisan budaya dari leluhur, yaitu artefak candi. Tapi ternyata yang mau dibahas adalah argo taksi. Nah, itu kan menjadi, itu kan budayanya di mana? Jadi Candi Prambanan itu di situ seolah-olah hanya sebagai simbol saja, hanya ditempel. Ada kayak semacam hiasan, cuma yang penting ada Candi Prambanannya. Nah, itu yang saya maksudkan kemarin adalah untuk dihindari. Jadi nanti memang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri saat kita mau mengintegrasikan budaya dalam pembelajaran. Oke, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah pernah melihat ya, di beberapa artikel bahwa ternyata banyak sekali artikel yang memuat budaya yang bisa kita bawa dalam pembelajaran di kelas. Tapi ternyata tidak ada yang menceritakan, belum ada yang mau kita tiru, yang menceritakan pembelajaran di kelasnya itu seperti apa. Dan ini memang menjadi sebuah tantangan tersendiri. Potensinya besar budaya untuk diintegrasikan dalam pembelajaran. Tapi tantangan besar juga bagi kita sebagai guru untuk membawa itu tadi adalah dalam pembelajaran. Nah, jangan sampai itu tadi hanya penghias yang tokenistik gitu tadi. Nah, jangan juga begitu ya. Jangan juga sampai salah konsep. Kemarin barangkali pernah saya tayangkan. Itu sebenarnya hasil dari saya mengkoreksi dari pekerjaan kakak tingkat Bapak Ibu. Jadi ada yang salah konsep memasukkannya. Jadi saat itu adalah rancangan dari kalender begitu ya. Dari kalender Jawa. Kalau di kalender Jawa itu ada Pon, Kliwon, Wage. Nah, itu barangkali di daerah lain juga ada tentang kayak gitu ya. Selain Senin sampai Minggu, ternyata ada hari pasaran begitu kalau di kalender Jawa itu. Nah, itu ternyata saat diintegrasikan itu
saat kebetulan untuk yang responden yang saya ini kan kemarin adalah untuk Bapak Ibu yang memang ini yang guru-guru yang kerjasama yang dari daerah sini daerah Bantul jadi memang familiar dengan eh, kalender Jawa tersebut. Tapi ternyata saat merancang pembelajaran ini menjadi ada yang salah dari sisi konsep budayanya. Nah, itu yang tadi ada tiga hal ya. Tadi adalah content knowledge, pedagogical knowledge, dan pedagogical content knowledge. Nah, untuk content knowledge itu sendiri, kalau yang itu matematika, itu adalah kalau di pedagogi berbasis budaya tidak hanya konten matematikanya, tapi juga konten budayanya. Jadi konten knowledge-nya adalah konten, barangkali kalau di IPA nanti adalah konten IPA, sekaligus konten budaya. Kalau itu nanti di materi bahasa Indonesia, bisa konten bahasa Indonesianya, tambah juga konten budayanya. Nah, kalau tadi yang di Bu Yanti tadi adalah cerita rakyat tadi, ada konten budayanya, ada konten materi bahasa Indonesianya yang mau diajarkan. Nah, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri, itu dari konten knowledge-nya, pengetahuan tentang kontennya. Begitu. Kemudian tambah lagi adalah kemampuan pedagogi tadi adalah pengetahuan tentang metode, pendekatan, model pembelajaran. Nah, kemudian bisa jadi kontennya benar, pedagogisnya benar, tapi ternyata nggak pas saat merancangkan itu tadi. Ada juga yang ini, salahnya itu adalah materi matematikanya oke, tapi tiba-tiba budaya Jawa tadi kok ada perkaliannya. Senin kali Wage. Nah, itu kan sudah beda. Nggak ada perkalian Senin kali Wage. Senin Wage itu bukan Senin kali Wage. Tapi kalau dinilai matematisnya di orang Jawa, itu ada namanya neptu hari. Wetonnya, Senin Wage itu neptu harinya adalah itu penjumlahan. Senin itu berapa, Wage itu berapa, dan itu dijumlahkan bukan dikalikan. Nah, akhirnya di situ dari sisi budayanya keliru begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Itu sebenarnya tahu, tapi begitu membuat itu kok kok jadi beda. Nah, itu sebuah tantangan tersendiri barangkali nanti saat memang membuat rancangannya. Kebayang ya Bapak Ibu barangkali eh ada lagi nih. Saya pernah menemukan eh misalnya nih rumah gadang, tapi kebetulan ini saya selimurkan. Awalnya bukan itu sih. Awalnya tentang keraton gitu ya. Ini misalnya saya ambil rumah gadang. Nah, di rumah gadang ada yang bentuknya gambar misalnya. Di gambar itu sebenarnya kalau di kondisi sebenarnya itu adalah bentuknya segitiga, tapi tiba-tiba digambar karena ada belakangnya itu jadi bisa menjadi misalnya trapesium atau apa. Nah, itu dari sisi budayanya kan keliru karena nggak ada yang bentuknya trapesium tapi diada-adakan. Nah, itu yang harus dihindari, masnya begitu. Jadi memang memang apa ya eh jangan sampai kita membelajarkannya itu adalah tidak sesuai budaya aslinya di situ. Itu bisa menjadi sebuah apa namanya tantangan pedagogis kita sebagai guru. Oke, itu barangkali ada yang punya pengalaman terkait itu, Bapak Ibu dipersilahkan. Oke, baik. Kalau kalau terkait metode-metode pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan, saya rasa sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu ya. Tadi ada yang pakai problem based learning, barangkali ada yang pakai cooperative learning atau pakai yang lain. Tapi memang kalau yang disebutkan yang problem based learning itu memang gampang-gampang susah karena di sana di problem based learning itu ternyata ada salah satu sintaknya itu adalah yang membimbing siswa dalam penyelidikan. Nah, ini juga eh, agak ini ya, agak susah karena membimbing siswa dalam penyelidikan. Saat tidak ada hal yang diselidiki berarti di sintak tersebut nggak jalan. Nah, itu yang agak hati-hati nanti barangkali Bapak Ibu bisa dicermati nih. Nah, penyelidikan yang disebut penyelidikan itu apa? Nah, apakah penyelidikan itu mesti di laboratorium? Nah, kan sebenarnya enggak ya. Seperti halnya kalau kita membayangkan seorang polisi em, menyelidiki
pembunuhan misalnya, ngeri banget ya, tapi nggak apa-apa untuk contoh aja. Nah, yang dilakukan polisi ini ngapain? Penyelidikannya itu ngapain gitu kan? Polisinya itu datang ke TKP, melihat di sana. Berarti kan sebenarnya melakukan observasi. Kemudian mewawancarai saksi-saksi. Ya kan, menginterogasi, mewawancarai. Berarti kan ada kegiatan mewawancarai, ada aktivitas yang dilakukan. Nah, kemudian melihat dari bukti-buktinya itu kan dokumentasi dari bukti-bukti yang ada. Nah, itu jadi ada beberapa kegiatan aktivitas yang dilakukan. Oke, itu barangkali kalau yang ngeri, yang nggak ngeri kita ambil misalnya anak kita bilang, wah, aku perlu meriset nih. Nah, dengan apa? Ini kalau misalnya ada misalnya gini, oh, Pak Mahathir itu sebenarnya anaknya 5. Oh, bener nggak sih? Nah, kita perlu meriset nih. Kita lihat dari mana. Nah, merisetnya dengan apa? Kita cek Instagramnya. Nah, kalau apalagi kalau ngakunya belum punya istri, nah kita cek itu Instagramnya nih. Ditutup semua apa enggak? Misalnya di Instagramnya atau di Facebooknya. Kita wawancara teman-temannya, kita tanyai teman-temannya. Nah, kan ada beberapa hal yang kita lakukan dengan berbagai cara, tidak hanya dengan satu mendengarkan saja. Kalau Pak Mahathir mengakunya adalah saya masih single, oh, beneran nggak sih? Kita cek kan, kita nggak langsung percaya. Merisetnya adalah salah satunya adalah melihat dari berbagai sumber yang mana kita cek Instagramnya, kita lihat dari teman-temannya dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa hal yang dilakukan. Jadi tidak hanya dengan melihat saja, sehingga kalau itu adalah problem based learning, maka di problem based learning itu di sintak yang ketiga itu membimbing siswa dalam penyelidikan, maka ada kegiatan penyelidikan yang dilakukan siswa, itu salah satunya barangkali mencari dari berbagai sumber. Jadi guru bisa menyediakan sumber-sumber atau siswa mencari sendiri. Jadi ada kegiatan yang dilakukan. Kalau di matematika barangkali ada aktivitas yang dilakukan, misalnya mengukur, menghitung, membilang sesuatu. Jadi ada sesuatu penyelidikan yang dilakukan begitu. Jadi tidak hanya dengan melihat terus dia mengerjakan kayak ujian begitu. Jadi memang ada beberapa hal yang agak berbeda begitu kalau di sana. Cuma saya rasa memang untuk problem based learning ini memang sesuatu hal yang menarik dan bisa mengaktifkan siswa. Baik, begitu. Ada bayangan Bapak Ibu atau ini nggak ada tayangannya gitu ya? Nggak saya bikin tayangan. Tapi kita memang saya pengen ngobrol-ngobrol aja. Kan kalau saya ngomong pakai tayangan terus agak ini, saya pengen mendengar dari Bapak Ibu barangkali ide-ide kreatifnya begitu Bapak Ibu. Oke, Bu Aini barangkali. Banyak deh tadi teman-teman sudah pemaparannya hampir sama gitu. Oke, baik. Hampir sama ya. Jadi tadi memang ini. Atau ada lagi yang lain mau memberikan barangkali pengalamannya kalau misalnya di cooperative learning atau pakai yang agak ini misalnya jigsaw barangkali atau ada yang pernah menggunakan model pembelajaran yang lain barangkali. Tapi memang menjadi Bapak Ibu barangkali sudah menggunakan model pembelajaran yang student center itu sudah pernah barangkali yang menggunakan berbasis budaya juga pernah. Tapi saat ini bagaimana saat itu tuh mengaktifkan siswa sekaligus lah gitu ya, memanfaatkan budaya diintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, di mata kuliah ini harapannya itu terfasilitasi semua begitu. Oke. Mungkin untuk tambahannya, Bu, Iya, silahkan Pak Mahathir. mungkin untuk tambahannya dari saya kan tadi kita udah menggunakan metode-metode yang sesuai yang sudah Ibu sampaikan, namun untuk eh, tambahannya mungkin agar siswa itu dapat berpikir secara kreatif atau menjadi aktif, menjadi student center itu mungkin dari medianya, Bu. Mungkin kita membawa langsung medianya misalnya yang berkaitan dengan pedagogi berbasis budaya, misalnya kita membawa media rumah adat, mungkin rumah adatnya yang bisa kita bawa sekolah yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi di sana kita suruh anak tersebut kita katakan lah ini salah satu contohnya yaitu rumah adat. Mungkin anak tersebut akan
mulai menganalisa dan akan memancing untuk berpikir yang lebih kreatif lagi dan dapat memberikan pernyataan-pernyataan terkait dengan eh, tersebut, Ibu. Mungkin salah satunya dari media. Oke, ya benar. Memang bisa juga dibawa barangkali kalau misalnya kayak si candi tadi bukan ininya ya, bukan candinya dibawa ya. Bisa replikanya, bisa juga gambarnya ya. Memang nggak mungkin menghadirkan di kelas atau barangkali kalau misalnya itu berupa project based learning itu bisa menghadirkan suasana seperti misalnya di pasar tradisional itu kan dibawa ke sana ada outing kelasnya barangkali. Tapi kan tidak semua, tidak mungkin setiap ininya ada outing kelas ya. Barangkali hanya satu atau dua. Jadi untuk variasi di ininya, di pembelajarannya begitu. Nah, itu juga menjadi jadi nggak melulu ini ya. Jadi ada berbagai strategi harapannya sih nggak hanya satu strategi yang itu terus begitu. Jadi memang variasi strategi model pembelajaran itu sangat penting untuk apa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai saat itu dan memang perlunya variasi itu juga memang menjadi hal yang sangat penting begitu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin kan untuk itunya barangkali nanti dicoba untuk melanjutkan ke penggunaan model-model pembelajaran yang memfasilitasi ke tujuan pembelajaran. Oh, oke. Ya, sebentar. Ya, udah. Ya, oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Punya bayi lagi sekarang soalnya. Jadi agak Alhamdulillah, Bu. ya. Oke, baik kita lanjutkan barangkali apa namanya untuk tantangan selanjutnya tadi ya yang untuk menerapkan tadi model-model sampai mana tadi? Iya, sampai model-model pembelajarannya tadi ya, barangkali untuk di model pembelajaran yang pas itu apa, begitu nanti dicoba, tapi untuk minggu depan barangkali kita diskusikan kembali, barangkali nanti saya berikan tempat untuk upload. Jadi kalau ada yang mau uploadnya full sampai selesai modul ajarnya boleh, tapi kalau baru sampai di kegiatan pembelajarannya nggak masalah begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang tapi nanti kita bahasnya per satu-satu gitu. Kalau kemarin adalah terkait tujuan pembelajaran CP, kemudian TPA-TP-nya, kemudian yang di besok adalah kita eh, masuk ke model pembelajaran yang digunakan. Jadi ke kegiatan pembelajarannya begitu. Baik, begitu Bapak Ibu. Mohon maaf tidak sampai 1,5 jam. Ini barangkali nanti silahkan apa namanya dicoba diaplikasikan nanti sambil barangkali ada hal yang perlu didiskusikan kembali terkait model-model pembelajaran yang bisa digunakan. Mungkin nanti bisa kita diskusikan karena tidak ternyata memang agak susah karena yang namanya pemanfaatan budaya itu kan nggak mesti ini ya dan memang kebanyakan adalah yang paling mudah kalau untuk SD itu memang cenderung artefak memang jadi tadi kalau mau dibawa ke dalam pembelajaran yang bisa dilihat sama siswa, memang bentuknya lebih cenderung ke artefak. Barangkali kalau SMP itu dengan cukup tayangan dan membayangkan itu bisa. Kalau SD juga sudah mulai ini, kalau kelas yang tinggi sudah bisa untuk membayangkan, tapi barangkali agak berbeda kalau di SMP kan untuk memang level berpikirnya yang lebih ya, begitu. Barangkali begitu Bapak Ibu untuk pertemuan malam hari ini. Mohon maaf tadi tukeran dengan Pak Azam karena tadi memang apa namanya terus ada rapat terus lanjut masih mengerjakan sehingga akhirnya bertukar jamnya. Tapi ternyata sampai rumah ya begini.
Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf barangkali dengan keterbatasan saya untuk pertemuan hari ini. Semoga lancar untuk tugasnya. Nanti untuk link drive-nya saya share di grup kelas. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan malam ini. Saya akhiri dulu. Banyak salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken. Ya. Terima Bapak Ibu. kasih, Bu. Ya.